atau khawatir kehilangan santrinya. Tapi seorang guru itu selalu mengkhawatirkan keadaan santrinya yang telah tiada. Artinya ketika antum selesai dari pondok, apakah selesai dalam artian wisuda atau selesai dalam artian pindah, gitu, sama saja artinya. Itu kan Abi secara personal kehilangan antum. Tapi ya Abi menyadari hal itu pasti terjadi. Dan di saat ada pertemuan, di situ pasti ada perpisahan. Tapi justru kekhawatiran itu bukan masalah antum, takut nih angkatan ini nanti gimana kalau udah wisuda baru apa ini, bukan masalah itu. Tapi ada kekhawatiran itu setelah antum tidak ada, hilang dari pandangan Abi. Ternyata betul Abi sampai hari ini dan mungkin akan seterusnya, mungkin semua guru-guru seperti itu ada kekhawatiran si ini gimana ya keadaannya. Jadi yang jarang ketemu itu justru kunaonnya budak teh make tara ayam. Apakah baik-baik saja ataukah gimana atau kenapa? Ketika ada yang ketemu kemudian berbeda, mungkin beda ya apanya, beda ininya itunya, ada yang lagi kekhawatiran, wah ini kayak anak kok beda kayak gini, gimana ya sebetulnya di luar pondok ini. Sehingga ke adik-adik antum ya bisa selalu menyampaikan sing puas di pondok teh gitu. Dan baliknya mungkin antum juga seperti itu, nge-share ke adik antum, baik adik secara nasab kalau ada yang di sini atau adik secara tingkatan, adik-adik kelas antum. Dipuas-puasin di pondok teh gitu. Ketika ada puasa Senin Kamis, udah paksain antum teh gitu. Nah kak kami di luar kok Senin Kamis gitu kan. Itu kan mungkin kok antum bisa berasa puas-puasin berjamaah teh di pondok teh gitu. Ketika di rumah mah kadang ke masjidnya hoream, kadang sholatnya kalimat gitu. Puas-puasin di pondok teh zikirna, karena setelah di luar pondok mah geuningan dek sholat habis sholat mau wiridan teh susah. Puas-puasin di pondok teh khidmat ke pondok gitu. Karena ketika udah di luar mah bukan tidak ingin berkhidmat ke pondok teh, tapi banyak hal yang mungkin saat itu sangat mendesak sehingga sangat susah kita untuk meninggalkan hal itu. Dan pasti itu antum rasakan hari ini. Utara ke pondok, berjalan ke pondok teh lain teu ingat berenang gitu. Tapi karena ada hal-hal yang memang dipandang ini harus diselesaikan dulu. Ini harus harus saya kerjakan dulu. Kalau saya tidak kerjakan mungkin tidak ada dampak lain. Seperti hari ini, malam ini banyak di antara kawan-kawan antum yang tidak hadir ya mungkin bukan tidak ingin gitu, dan bukan tidak tahu, tapi mungkin ada kerjaan yang dipandang mungkin kerjaan itu jauh lebih penting untuk anak-anak Nabi yang hari ini tidak hadir saat ini gitu. Dan itu memang sangat manusiawi. Sehingga benar kata Rasul, ibtani khamsan qabla khamsin gitu. Manfaatkan yang 5 sebelum datang yang 5, itu betul. Karena ternyata iya, ketika kita ada waktu benar-benar boleh dimanfaatkan gitu. Karena ketika waktu itu sudah hilang ternyata beda ceritanya gitu, beda lagi kondisinya, beda lagi situasi. Ini mungkin hal pertama, artinya Abi sangat terima kasih antum yang mau datang, sudah datang, karena mungkin sedikit banyak kekhawatiran itu terobati. Kemudian baru kemarin ada TikTok lewat dari seorang
yang sukses mungkin Abi juga tidak kenal orangnya, udah cukup tua, bukan anak muda. Cuman lagi ngasih nasihat mungkin ke yang muda-muda gitu, ke kita. Hidup tuh harus punya obsesi. Karena orang yang tidak punya obsesi, berada di segmen manapun tidak akan pernah ada kemajuan. Mau kuliah harus punya obsesi, jenjang nanti purna pika agus. S1 saya kuliah ini, nanti ke S2-nya apa, ke S3-nya apa, capaiannya apa. Gak apa-apa orang lain mungkin menganggap, oh kamu nih terobsesi bisa karena karir. Ya hidup kita ngapain, memang salah satunya mungkin untuk urusan duniawi, pada etak benernya harus punya karir. Karir itu aneka ragam. Jangan dikira orang yang kuliah atau sekolah tidak berkarir kan. Ya orang tua kita juga berkarir kan. Dengan aneka ragam kerjaannya itu ya karir mereka itu. Ada yang berdagang, ada yang bertani, ada yang beternak, gitu kan. Ayah apa gitu. Itu adalah karir. Nah, ketika kita tidak punya obsesi, berarti hanya ngaguluyur, dalam mengalir saja bagaikan air entong. Dan air mengalir bagaikan air membahaya. Cai herang salah lengkah mah jadi cai kocok. Paham nggak? Iya. Air itu kalau mengalir tanpa aliran yang jelas tuh salah ngalir melarawarat teuing. Cai jam-jam bisa suka sepitengnya kumaha statusnya coba. Kan robah we. Itu cai yang sangat mulia, gitu kan? Tapi salah ngalir, terus karena sepiteng, ente masih mau minum kan? Ya nggak bakalan ada yang mau minum itu. Kayak disebutkan padilah cai jam-jam sehebat apapun, dan karena sudah masuknya salah gitu, ya masuknya salah, gitu. Air bersih masukkan solokan, ya jadi runcit, dan bercampur itu, gitu. Berarti kita bukan hanya sekedar mengalir, tapi aliran kehidupan kita harus jelas, realnya gitu. Mau kemana ini arah kita, gitu. Umur 20 ngapain, 21 ngapain, 23, 24 ngapain gitu. Ya. Sehingga yang sering Abi sampaikan, fokus buat goalnya, buat targetnya gitu. Sehingga anu kuliah jelas targetnya, tidak terkatung-katung gitu. Anu kerja pun jelas targetnya, gitu. Ya, omsetnya beki tahun harus nambah gitu. Ya. Sama seperti hal orang memimpikan sesuatu, gitu. Itu tergantung obsesi sebelumnya. Ketika antum dikasih uang 200 juta, mau antum apakan uang itu, gitu. Seperti halnya Abi dulu, antum pernah menyampaikan, kayaknya 5 tahun ke depan Abi gak bakalan bangun dulu rumah gitu. Masih ingat mungkin ya antum kelas berapa itu. Abi mau bangun dulu pondok. Rasa-rasanya mungkin 5 tahun ke depan pondok udah agak lumayan fasilitasnya. Kan Abi ya karena udah ada goalnya itu, berarti selama 5 tahun dari saat itu sampai 5 tahun ke depan pemikiran rumah tenang. Tapi kalau tidak diniatkan seperti itu, pasti hilir mudik di sini teh. Rumah dulu, kobong dulu, rumah dulu, kobong dulu, pasti nggak mau itu. Ya. Ketika bangunan ini runtuh, nanya ke Meme ada uang nggak? Kalau mau bikin gor ya, anggaplah kayak gor gitu kan ya. Pusat kegiatan santri putri nih mau bikin koan. Nabi langsung mantek ke Pak Roni, Pak berapa ukuran segini, 200 juta ya. Gitu. Nih kumpulin coba uang sisa-sisa apa gitu sampai 200 juta. Oh iya Abi, setelah ada laporan ada Abi, tapi yang lainnya tertutupi Bi. Udah Pak Roni deal, udah jadi. Sekarang mikir lagi, nih kumpulin lagi 200 juta setelah nanya ke Pak Roni. Untuk ngerehab bangunan besi itu berapa? Jadi pakai baja lagi yang benar, gitu. Kentengnya yang benar,
posisinya gitu. Sayangkan tuh 12 lokal ya nggak kepake. Oh 200 juta aja paroni. Ada bi deal. Baru 3 hari jalan paroni. Gitu. Setelah itu Abi mikir lagi, Mei kita harus punya uang agak gede nih buat komplek Putri di Buper di ujung sana. Gitu. Kayaknya 1 M lebih. Mikir gitu, konsentrasi teh kadinya gitu. Apa Abi kudu mau ngejual naon, mau nganyuk ke mana, apa jaminannya, kudu kaharti gitu kan. Sehingga entong bunuh diri gitu teh. Siga nu betul tapi nyaksarakeun diri sorangan entong oge gitu maksud. Ada seorang artis yang sampai hari ini tidak pernah punya cicilan katanya. Tapi ada juga prinsipnya artis yang sampai hari ini uangnya sudah mau mencapai katanya asetnya 2 triliun kayak Raffi Ahmad, tapi sampai hari ini pun dia masih punya cicilan. Beda prinsip. Surya Insomnia itu sampai hari ini dari sejak kecil tidak pernah nganyuk, tidak punya cicilan. Prinsipnya berbeda. Kalau saya punya duit 400 juta atau 300 juta, mungkin orang berpikir udah saya beli Honda Jazz baru selesai, bawa ke tongkrongan keren, tapi uang saya habis. Tapi dia berpikir kalau saya punya uang 300 juta, udah cukup saya beli mobil paling 100 juta, asal maju, asal nyaman, temogok. 200 juta ya tabungan, dan kita tidak tahu, mungkin besok usaha ada yang sakit, keluarga ada yang apa. Itu prinsipnya bagus juga gitu. Gitu. Kalau Raffi Ahmad beda lagi. Gitu kan, beli Lambo, beli Ferrari gitu, dicil, tapi itu juga buat investasi, sehingga dia sering Lambonya itu katanya digadekeun deui gitu, dananya untuk bikin usaha baru. Ya, setiap orang tuh ya karena punya obsesi, punya cita-cita, punya goalnya masing-masing, sehingga aneka ragam cara. Apakah keduanya Abi yang mana yang paling tepat? Dua juga tepat karena semuanya pakai perhitungan. Yang ini tidak mau ribet, akhirnya tidak mau hutang, memilih untuk hidup lebih sederhana. Yang ini walaupun sudah mampu tapi tetap istilahnya ada cicilan, karena ketika dia punya duit misalnya 10 miliar, dia punya beli Lamborghini bisa cash gitu, tapi daripada di cashin mendingan dipakai DP, tuluy nu sesana dipakai modal usaha. Nah tadi tino hasil modal usaha pakai nyicil, masuk akal juga gitu, dua-duanya juga. Ternyata dua-duanya sukses gitu. Nutu sukses nu kumaha yang tidak melakukan dua-duanya, tidak punya obsesi, tidak punya impian, tidak punya cita-cita, tidak punya target yang jelas. Akhirnya syukur pulang kabawa we ku batur ramena ieu ngilu kitu, batur ramena kieu ngilu kieu. Akhirnya mah batur teh rame kitu teh dengan segala hal kelebihan dan kekurangannya sudah diperhitungkan. Urang ngan syukur kabawa unggul, akhirnya teh urang teh ngan syukur jadi kacung we unggul. Karena ramean we unggul, tapi sebenarnya teu rame urang teh kiluan eta teh gitu. Hanya ingin ikut tren aja, mereka lagi ramai ya, anu orang ikutan sampai itu mungkin maksakan begitu. Akhirnya nu menderita teh ya kita, dan nu dituturkeun ku urang mah gagayaan gitu memang sesuai dengan kondisinya, sesuai dengan kemampuannya. Nah sementara kita yang belum sampai ke posisi itu tapi pengen seperti itu, akhirnya memaksakan diri ya selamat, akhirnya selamat apa ya menderita pada dasarnya. Akhirnya kita ya pura-pura bahagia, pura-pura seneng gitu kan, padahal balik dirinya nepak tarang aduh ikutan ya terus kapinjol ke sabaraha gitu, usaha urut kamari nongkrong teh biasa anu dah aya tinggali keren ku batur menaktir ieu traktir itu padahal menang nganyuk ribut itu nama. Nah itu terjadi ya. Awas yang Abi pernah sampaikan ya, begini itu salah satu kakak antum, tapi bukan alumni kita, tapi pernah ngabdi di sini sebentar, yang hutang pinjolnya sampai 70 juta akhwat gitu, yang orang tuanya sampai kuntang kintu lain sebagainya, teleponan ke Abi ke mana gitu, itu hutang pinjol sampai 70 juta. Abi aneh, hari anti ngapain aja cik Abi itu
Sampai uang segede gitu teh dan gede ya teh duit 70 juta teh lain duit leutik. Gitu. Ya gitu kan. Jebakan kita udah pinter. Pinjam 1.000, cicilan 500, tidak mampu nyicil, udah pinjam lagi aja buat nyicil yang ini gitu, pinjam lagi 2.000, kan dia dibayar, dia punya pegangan, kan hutang gedean. Dulu gitu, itu tidak belum 1 tahun nyampe 70 juta asal nama 500.000 udah kesana. Ya kenapa? Ya itu karena tidak punya obsesi jelas teh. Gaya hanya ukur ngilu kegayaan, gitu. Keren hanya ikut kekerenan dulu, tapi sebetulnya belum dia tuh belum keren karena memang belum pas di situ gitu. Sehingga ada mahasiswa di Jogja yang sukses, dia dari bisnis printing, dulu rame-ramenya bikin printing di gelas ini kan, sekarang kan ya gitu. Nah itu lupa aku muncul ya itu si A itu yang anak-anak mahasiswa itu yang ngabumingkeun eta, sehingga dia ada kata-katanya ke teman-teman mahasiswinya, simpanlah dulu sejenak kesenanganmu gitu. Yang pengen senang-senang udah simpan dulu, tahan dulu gitu. Mendingan sekarang waktu ingin senang-senangnya pakai fokus dulu supaya menghasilkan gitu maksudnya. Dia tuh share ke teman-temannya. Nanti kalau antum sudah bisa ngasilin duit seperti saya cek sana gitu. Bolehlah antum senang-senang, punya motor sendiri, HP sendiri, beli HP lu seberapa puluh juta lagi, mau anu protes kenapa? Karena hasil usaha sendiri. Gitu. Ya, bukan tidak boleh minta ke orang tua, ada memang gue sih punya hak, kita juga satungtung jadi budak, nama orang masih punya hak minta ke orang tua. Tapi alangkah hebat dan baiknya gitu. Kalau di saat kita diberikan memang sebetulnya kemampuan oleh Allah, yang manfaatkan kemampuan itu untuk betul-betul istilahnya bisa mempublis diri antum, sehingga diri antum itu ya betul-betul pantas untuk dihargai sama orang lain, bukan karena siapa, tapi karena diri antum sendiri. Gitu. Ya. Nah itu mungkin sebagai mukadimah pembuka obrolan sharing malam ini. Ya sebelum dilanjutkan mungkin ada yang mau berbagi, apakah mau bertanya atau hanya sekedar sharing pengalaman atau hanya sekedar mau cerita apa gitu. Sok mangga dari siapapun. Jangan canggung ya. Ayo mana mungkin ada so di sahawe pada ngobrol nanti bebas ya mah, tapi udah ngobrolkan sunnah dan disiplin ya mah. Ngobrolkan enak pengalaman hidup antum udah di luar pondok tuh pasti beraneka ragam gitu ya, beraneka ragam gitu. So ada bingung makil hal apa yang antum alami hari ini yang ada kaitannya dengan dulu ketika antum di pondok. Hal apa yang dulu selalu kita lakukan di pondok dan hari ini gitu, baik itu di dunia kerja, di dunia kuliah, di dunia apapun, menurut antum benar nih, ternyata dulu ketika di pondok untung gitu, saya pernah di pondok, pernah belajar ini dan hari ini sangat berasa. Ada nggak antum menemukan hal itu setelah antum keluar dari pondok? Nah hal apa itu tuh, coba berbagi. Ayo Pak. Izin menyampaikan nanti terkait hal yang barusan. Selama masuk di kampus, mungkin selama 1 tahun pertama merasakan bahwasannya ada 3 hal mungkin yang merasa semua ini udah tas di bakalan ke pondok. Walaupun ya selama menjalani di pondok, kalau misalkan disebut berdarah-darah nggak sampai berdarah, cuman kayak aduh gitu asal pamberatna ieu teh abot cobian yang tertentu. Dan terus dari 3 hal itu, yang pertama karena qadarullah kalau masuk di pendidikan bahasa Arab, selama ada di pondok di Lukis Mulugo, di kelas pami ditaros bahasa berbicara gitu tegisin ke terus pami ayeuna
tentang struktural gramatikal bahasana, nahwu sorofnya, ya dengan amsilati juga sudah bisa menjawab apa yang ditanyakan oleh dosen. Terus yang kedua masalah organisasi, ya walaupun kita sering deg-degan kalau ditanya data suka deg-degan ditanya data, tapi ya makanya bagaimana cara bersikap, bertanggung jawab. Nah lalu ketika ada di kampus, ya semua yang Abi katakan, semua yang Abi harapkan teh emang benar nyata, oh benar. Jadi serasa teh semua yang ada di pondok tuh di bakalan oh iya buat ya pesona jangan maba dan rumput yang ada di luar, ini ilmu cara bertarung di luar. Jadi ngerasa tuh benar banget ya, walaupun waktu dulu ngejalaninnya aduh. Iya, iya gitu. Jadi apa yang dulu terasa ya intinya mungkin tidak enak lah gitu ya. Aduh Allah, bahasa lebayna menurut tadi sampai berdarah-darah gitu kan, menjadi puitis menurut gitu. Tapi ya setelah keluar itu ya kadang hal itu teh sok nyimplikasi diri sorangan gitu istilah. Oh iya dulu saya teh pernah diginiin kok abdi teh di corona pernah di talapu, pernah di takol, pernah apa gitu. Tapi terkadang ya itu hal ini tuh perlu untuk selalu di-share. Kenapa? Bukan untuk mengingatkan pahitnya dulu ketika di pondok, bukan. Tapi terkadang ada yang enggak ngeh gitu. Ya, ada yang enggak ngeh gitu. Karena ternyata di sekolah-sekolah keren sampai di dosen-dosen, ada teman Abi yang Dr. Sandy itu. Nah, kata Dr. Sandy, saya cuma supaya guru di dia semangat katanya. Ternyata yang dilakukan oleh guru-guru di sekolah-sekolah internasional itu salah satunya ada waktu seminggu sekali atau beberapa hari sekali. Kayak barusan guru itu menceritakan apa yang pernah dilakukan dan itu dianggap baik oleh dirinya gitu. Oh saya dulu pernah menemukan anak didik saya teh mau dihese diajar teh. Tapi cara ini teh ternyata jitu anak didik saya teh jadi bisa ngerti gitu. Itu teh perlu di-share ke teman-teman guru yang lain. Karena mungkin guru yang lain juga menemukan masalah yang sama tapi solusinya belum ketemu. Tasinya ngebir gitu. Mungkin ada hal-hal yang kadang kenangan di pondok teh asa tertutup gitu. Walaupun sama-sama kuliah, sama-sama mahasiswa, tapi ketika mendengar, oh iya ya di pondok teh saya pernah anu gitu. Kenapa tidak flashback di hatinya? Ketika menemukan masalah yang memang mungkin ada yang sama atau ada yang mirip dengan keadaan yang pernah dialami. Ya terima kasih. Nah hal itu kalau nanti ada waktu lagi gitu sharing sama adik-adik di sini supaya adik-adik kita pun ya mungkin bisa jauh lebih bersemangat gitu ya. Oke, ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Abi izin barusan teh mewakili Kurni referensi. Iya benar gitu yang dulu kata Abi dibicarakan gitu, masalah hidup di luar itu ternyata lebih kejam gitu daripada hidup di pondok. Dan ya yang kealami sama Kurni gitu ya sampai yang dulunya badannya besar gitu sekarang mengecil ya gitu. Jenderal Sinurholi gitu Kurni. Ya, karena kekejaman di luar gitu, subuh ke pabrik tahu gitu, udahnya terus ke kebun, terus sorenya harus males juga gitu ya. Itu benar gitu yang kata-kata Abi ditanyakan itu ya kan gitu. Oh ditanya insya Allah.
Ya dah di pondok mah pada dasarnya mah saripuh-ripuhna pada dasarnya mah kita menyadari dah satu di pondok mah moal kalapangan. Iya kan sebetulnya walaupun itu bisa jajan, tapi ketika di luar mungkin beda lagi ceritanya. Apalagi yang sudah berumah tangga, nah itu perlu di-share itu ya. Yuda, Yusuf, Jam-Jam perlu di-share ke teman-teman dan ke adik-adik. Kalau nggak kerja, ya nggak dapat duit. Gitu. Di pondok mereka sareungal usik oke dah. Waktu tuang betuang, udah. Karena dicari tuang secara tidak langsung kayak gitu. Nah ketika di luar ya seperti itu. Makanya Abi sering punten ya, kadang ngegibahin antum, tapi maksudnya bukan ngegibah, apa menceritakan. Lihat kakak-kakak antum kan Abi di luar sana. Ada yang bukan dilihat kerjaan ini baik dan tidak, semua kerjaan insya Allah selagi halal itu baik. Cuma tapi menceritakan nyenubi betapa susahnya di luar gitu. Nah tak antum yang kudu benar-benar gitu ya. Ada yang ya barusan murni ngurus sapi gitu kan, Irfan ngurus kuda, Yuda ngurus pepelakan, jualan tanah gitu kan. Terus juga mungkin yang lainnya ayat dagang di pasar, ada yang apa, karena ya mungkin dengan beriring umur dewasa, dan walaupun orang tua tidak meminta kita mikir ya udah segede gini aku udah namprak wae gitu kan, sehingga ya mau tidak mau itu terjadi kebutuhan gitu ya. Maka kalian tuh di pondok nih, yang lanjut di pondok, Jam-Jam, Imam, Yusuf dan juga yang lain-lainnya, yang akhwat juga, iya Sahrul, jangan terlalu santai gitu. Ya, jangan terlalu santai gitu. Justru kita berpikir kumacana pondok bisa lebih gede gitu, yang berjuang di pondok, yang di luar pondok sing hebat bisa nyeun pondok gitu. Iya tong eleh ku babang tampan, tahu Andika Kangen dia tuh punya pondok tahfiz gitu. Abi juga nggak nyangka kan seorang Andika Kangen punya pesantren tahfidzul Quran, dan kalau tidak salah santrinya digratiskan gitu. Ini artis tuh banyak yang keren. Kalau ambil suka lihat di podcast ya terungkapnya kayak gitu. Seperti siapa Tino stand up comedy lelaki sekapun cika bencong. Nah si Diki itu kan pernah jatuh narkoba, keceret pas mimiti stand up comedy dia muncul, banyak duit, bingung narkoba gitu. Ternyata kata Diki gitu, ternyata mama saya tahu kalau saya konsumsi narkoba, sehingga setiap uang yang saya kasih disimpan, tidak mau menyentuhnya. Suatu saat saya pulang ke rumah gitu, mama saya hanya minta satu. Saya kata mamanya, mama hanya minta satu, kembalikan anak mama yang dulu, karena yang dikisah sekarang bukan anak mama, kata ibu. Saat itu saya benar-benar tertampar. Uang yang saya berikan untuk mamahnya, duka sakoper, duka sakumaha, yang tiap bulan tiap apa ngasih, langsung dikasihin di meja. Ini ambil uang ini, mama tidak mau menyentuh uang yang sudah sebagiannya ante pakai untuk barang haram. Gitu. Sejak saat itu dia bertobat, dan ternyata itu membuktikan kalau keimanan dan naluri hati itu rek tobat tina narkoba teh teu direhabilitasi. Si Diki itu enggak direhabilitasi, berhenti sendiri. Karena apa? Niat kan itu hati ingin menyenangkan kembali mamahna, sakit itu gituna, teu direhab dari kukumaha. Cager. Ya kalau ada yang bilang yang susah berhenti dari narkoba dari apa? Ya, cara yang niat tuh benar. Dan niat tuh benar banyak. Ya seperti halnya kalau bicara sahabat pada tanya kamu tong didongengkan gitu kan. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu
beliau itu kan ya kerja di kafirna sehingga kumaha tuh mabokna gitu kan teuleuh-euleuh. Tapi setelah beriman ya sudah total berhenti. Karena sudah beriman ngomong cek Allah haram nya geus samina wa atona selesai. Komo zaman Rasulullah rencana aya enak oge. Jeung dibawa kalido ka mana ngeundan da hese. Istilahnya kan gitu. Tapi ya bisa total berhenti. Ya. Nah ini jadi ya yang hari ini sedang kuliah siap-siap apa Abi? Iya siap-siap. Nanti antum selesai kuliah tuh antum mau ngapain juga. Nah kalau bisa dan ada waktu manfaatkan waktu kuliah antum juga sambil cari pengalaman. Nah yang terakhir kemarin waktu ketemu Abi bilang investasinya leher ke atas. Berarti ya banyak yang tidak hadir ya waktu itu kata Abi ya, leher ke atas investasinya, jangan leher ke bawah. Leher ke bawah teh naonnya? Naon sudah pakai di leher kawahanna, baju gitu maksudnya, kendaraan apa gitu. Tapi investasinya leher ke atas. Dalam Abu punya duit teh hilman bakalan ku bapak hilman nabung sisihkeun, bu kakumpul aya 1 juta, cari pelatihan apa yang kira-kira mau antum ikuti. Kudu bani ngeluarkeun modal. Oli nabung, setelah terkumpul ada sekian, misalnya antum senangnya dunia apa? Dunia bisnis, cari informasi pelatihan bisnis naon, bayar 3 juta, beledang, ikutan. Investasi LK. Nah, ilmu mah mau leungit maksudnya gitu. Ya. Daripada antum punya uang 20 juta beli iPhone gitu, lain salah eta oke. Ini membuat kita karulian gitu. Mending kene lain salah beli iPhone oke. Gitu nya. Tapi iPhone tuh mungkin beberapa bulan ke depan juga dijual di turun harganya kan. Apalagi hitungan tahun, tapi ilmu malah hilang. Gitu. Dan itu investasi yang luar biasa. Itu. Ayuda, resep ambil taman lain sebagainya. Coba ikuti. Abi irek sama. Ikut mikir sama. Abi juga. Mikirnya sama, ingin ada income lagi buat pon. Kemarin banyak melintas di HP itu bisnis wisata. Gitu. Abi lagi sama nyari informasi, mau ikut pelatihan. Karena ternyata wisata tuh sekarang lagi banyak diminati semua orang. Gitu. Ya, tapi hayang bisnis ternak kambing. Tapi dah untuk ujung-ujung gitu. Poinnya naon? Ya kudu ngarti dulu. Dah alingan seukur ujung-ujung mau punya duit katipu batu. Datang modal utama tuh bukan duit, kade. Antum mau ingin belajar bisa apapun, modal utama tuh bukan duit. Modal utama tuh apa? Ilmu tetap. Wawasan antumnya dulu matangin, rek diajaran naon. Gitu, antum punya duit 1 miliar, rek bisnis naon. Saya kalau bisa tuh mau nggak modal 1 miliar kan. Tapi masalahnya antum paham nggak, ngerti nggak? Itu aja poinnya. Gitu. Kalau antum nggak ngerti ya jebol. Antum nggak ngerti katipu batu. Antum nggak paham ya modal 1 miliar bisa habis jeung modal-modal. Gitu. Tapi kalau antum sudah paham ilmunya, ikut pelatihan, di pelatihan itu kadang dikasih cara menentukan modal. Yang akhirnya antum tuh pakai duit, pakai otak, tapi bisa boga perusahaan anu keren. Ada yang tambah hebat. Gitu. Ya. Pelajari itu. Ya, jadi investasi leher ke atas. Kata anu di Dario itu can kuliah, rencana abi ya sok kudu karuliah. Nah, wawasan antum kudu namahan. Lamun wawasan antum teu namahan asal pang pinter na we saumurna gerak. Ya, asal pang pinter na we. Walaupun lamun tema teu kuliahnya lebih ikut pelatihan apa? Pelatihan apa? Sejam-jam resepna naon, teh ngamajukeun naon tentang pesantren. Ikut pelatihan. Ya. Seperti barusan abi barusan ngeser ke penanggung jawab IT karena IT di pondok lagi juntai habis-habisan sekarang. Gitu. Kata abi, antum jangan kembali ke pondok sebelum paham ilmu ini. Gitu. So, gitu. Hubungi. Gitu. Ya, penanggung jawab IT yang akhwat. Hubungi sok nomornya. Tanyakan.
Ada pelatihannya, kalau harus bayar, Abi yang bayar kalau perlu. Sabaraha. Yang penting anti datang ke pondok udah ngerti. Entah cinutru kayak gitu. Mulai kemajuan. Gitu. So, ya. Lain naon enggak? Kita teh hidup tuh bagi dia tuh bagi hal repot. Nu paling terpapan ente sok aja YouTube kan? Hah? Iya, kan kita mau aja YouTube memegang kuotanya. Nah, jadi betul mau aja YouTube teh dibayar. Jadi semakin banyak dia nonton YouTube, dia malah dapat duit. Ayo udah apa bagi minang aja YouTube teh kalau kebayang duit gitu kan, mulian kuota. Itu kenapa? Ilmunya belum dapat. Cari ilmu eta ngerusep nonton YouTube sampai jemputan. Tangan ilmu nak meh ente nonton tapi dibayar. Dan itu benar bisa itu. Gitu. Ya. Kita nggak hanya ngeakeun kuota. Gitu. Pangjung babatuan hotspot hantem. Itu ngeakeun kuota baturan. Gitu. Gitu. Ya, asuka kantin jangan aya wifi-an. Mana ayo naon eta gitu kan pihak kuota teh nya gitu dah kebiakan nu dah ari make YouTube nu kurang pinter begitu tapi ternyata batur bisa tina lanjo YouTube lain antum hilman nyen konten di YouTube lain lanjo YouTube tapi bisa dibayar teh aya ternyata ilmuna sok pelajari gitu maksud Abi itu investasi liar ke atas teh wawasan antum segala rupa coba cari ya, oke, ada lagi? Ayo. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya boleh agak sedikit banyak Sorok. Membanting gitu ya. Ada 2 ucapan dan juga 1 pertanyaan. Yang pertama ucapan yang sangat serius karena ini selalu ada gitu genap dalam hati yaitu kata maaf dari diri pribadi Nur Nurhalik itu bagus khusus ke Abi karena yang merasa gitu, selama di pondok merasa yang paling mematkan Abi gitu paling bikin Abi ngeganggu lah gitu. Jadi Nurhalik sangat minta maaf kepada Abi karena ia merasa ada kehancurannya gitu karena pernah dan juga belum juga ucapan terima kasih kepada Abi atas segala keikhlasannya ngebimbing Nurhalik selama di pondok ini karena pernah dosen Nurhalik, dosen ilmu tasawuf, ilmu akhlak memberikan tugas kepada Nurhalik itu bukan tugas materi tapi tugas pribadi untuk jadi kosan kayak gitu. Nanti katanya pulangnya coba sehari full kamu sana bersama Al-Quran, bahasanya seperti itu bersama Al-Quran. Nah itu bingung ya Bi, gimana bersama Al-Quran, apakah tidur sama Quran? Kepan. Ya. Jadi dijelasin harus pokoknya sehari full itu bersama Quran, mau dibaca, mau hati, ataupun mau tidur. Nur merasa nggak sanggup ini, diam ya. Pas diam itu, tapi kenapa merasa nggak sanggup? Malu diri itu dulu di pesantren tidur ya Nur. Pas lagi tidur tuh mimpi baca Quran dalam mimpi itu di masjid di sini paling depan. Pas lihat ke atas ada Abi Gembung gitu. ya nah minta rewas gitu Bi. Aduh Abi kasih situ deh Abi gitu namanya. Abi itu cuma lihat doang gitu ya. Udah gitu deh mau dilanjut bingung. Pas mau dilanjut bangun lagi
itu teh maksudnya memang merasa gitu nol itu males gitu baca Quran gitu. Males, kurang semangat dalam beribadah gitu. Mungkin semuanya. Tapi ini jujur di situ gimana ya Bi? Kan jadi ada materi dari dosen itu tuh ada 4 hal dalam beribadah, ada 4 tingkatan gitu. Yang pertama tuh ibadah karena ketakutan, yang kedua ibadah karena kewajiban, yang ketiga ibadah karena kebiasaan, dan yang keempat ibadah karena kecintaan atau mahabbah. Nah, dosen itu tuh khusus ke Nur ya Bi ngejelasinnya. So kumaha carana supaya antum nyebutnya antum bisa mencapai ibadah dalam kecintaan. Nah, jadi saya mau bertanya ke Abi, apakah ada teori, ada materi tentang supaya mencapai tingkatan ibadah tuh dalam kecintaan? Karena biasanya orang-orang tuh ibadah tuh karena takut atau karena kewajiban, ada sholat wajib, jadi sebatas wajib. Tapi kan kalau memang ada rasa dari kecintaan karena cinta kepada Tuhan atau kepada Allah, kepada Quran, ya itu mah gak bisa dijelaskan ya. Ya pertanyaannya seperti itu. Siap. Alhamdulillah. Sebelum dilanjutkan itu bawa minuman yang Abi beli tadinya buat dibagi kasaha, bagi itu tadi ya beda. Bukan nganggap kaum itu apa. bukan dari paket maksudnya itu. Yang presti. Barunya tuh ngobrol konsumsi itu nama roda itu. Barunya kita mahasiswa hukum. Nah itu oke, tetap serius kembali ke sini. Nanti Neng ya setelah ini. Terima kasih apa yang Nur Khalik sampaikan. Mungkin itu yang utamanya mungkin dari pribadi secara tidak langsung mewakili. Pada dasar nama semarah apapun dulu ketika kalian di pondok tidak pernah tersimpan di hati Abi sampai hari ini. Bahkan saat itu marah ya sudah selesai dan lainku geuleuh gitu kan marahnya. Jadi tidak ada mungkin di sini di Abi mah misalnya neteli istilahnya gitu ya, dengan kesalahan santri mau salah apapun istilah. Yang kedua masalah tadi Nur Khalik sampai ya kebetulan ada tugas dari dosen tasawuf dan akhlak yang akhirnya mungkin melalui itu Allah ingin ya tentunya mengingatkan sama kita sama antum. Kenapa misalnya tadi kau mimpi baca Qurannya di pondok? Ya mungkin karena itu tadi yang dari awal. Kalau hal itu sebetulnya dulu ketika antum di pondok mungkin hal yang sangat diwajibkan, diarahkan gitu. Terus juga yang akhwat itu belum itu bagian. Nah, ada yang seberatus abi beritahu. Hah? Dan di buka apa? Yang aku sana. Hah? Oh, nah sama siapa enggak? Tapi belum minum, belum ada yang
Kemudian juga mimpi bertemu dengan Abi, bukan mungkin. Ya, karena di antara Abi dengan antum, bukan hanya dengan rohani, mungkin dengan semuanya, itu mau tidak mau ada ikatan batin di antara kita. Dan mungkin beberapa saat ke belakang, di saat teman-teman holik pada hadir dan holik yang baru hadir sekarang, ya, iya, sempat kan Nabi nanya ke teman-teman yang lain, ya si holik kemana? Ke ayat gitu. Terus kemarin waktu apa? Berbagi tajil, ya, karena ada satu dan lain hal. Dan banyak yang lain juga. Ayah ngimpi di badan ku abi raya. Ada, dan anak itu ya angkatan antum juga yang tidak selesai. Datang yang minta maaf karena mungkin saat keluar dalam posisi yang kurang tepat gitu mungkin. Ya. Tapi intinya ya, kenapa bisa seperti itu ya, karena ada ikatan batin, gitu. Ada kecintaan yang tiada lain dan tiada bukan dia rasa hub atau mahabbah antara ayah dan anak, antara murid dan guru. Nah, kemudian kalau pertanyaan Khalid tadi, ini mungkin yang dulu sempat disinggung sering sama Abi, juga disinggung masalah ibadah dengan kecintaan itu tadi ya. Ada ibadah tuh karena ketakutan, dan itu rata-rata semua orang, sesoleh apapun kita, rata-rata awalnya di situ. Kalau yang pakai puasa sieun asup kanan, itu ibadah karena ketakutan gitu kan. Makanya cek lagu Krisye mau bahulapan gitu. Nah, lagu andaikan surga dan neraka itu tidak ada, masihkah engkau akan beribadah kepadanya? Kan itu, kalau lebih lagu nanti, itu kalimat nanti lirik nanti. Dan itu benar adanya. Jalamun ku Allah teu disingsieunan ku neraka jeung teu dibibitang ku surga, urang teh masih bakal ibadah ka Allah teh gitu. Untuk level kita mungkin eureun ibadah teh. Lamun aya pengumuman yen surga teh geus dianjurkeun ku Allah teh gitu. Ya, surga ge geus aya, pokona mah pek hirup teh kumaha baranane eureun mesti kitu teh ibadahna teh. Nah itu nu tadi ka hiji. Nu kadua ibadah karena kewajiban. Nah kita sok aya bahasa gini kan. Bebas aya geus salat. Kan gitu. Padahal tugas ibadahna teh hasil tina salat teh justru di luar salat. Idul Fitri we gerasa. Tanggal 1 Syawal kali itu. Geus puasa teh merdeka, urang teh kan gitu. Gitu. Eta teh krek tanggal 1 Syawal bulan yang ka Pangandaran geus teu salat deui itu. Eta teh krek puasa. Gitu eta teh. Ya, puasa mah tamat eta teh. Tapi tanggal 2 Syawal ulin ka mana, jalan-jalan ka mana geus nyieun dorakan deui gitu. Karena itu tadi asa bebas we tina eta teh gitu. Ada ieu mah dina podcast saha rada neungeulnya kita sebagai umat Islam malu. Ada 2 sahabat, siga Hilman babaturan jeung Nasrani gitu. Ayo dugem, ngilu dugem. Mabok, ngilu mabok. Pas makan ditawaran daging babi. Wih, haram daging babi mah. Eta ceuk nu Kristen didegungkeun umat Islam, sia mah senari kana daging babi haram kana mabok teu haram. Eta teh contoh kecilnya gitu. Kita teh jadi ibadah teh masih dipilih kan. So diberi daging babi mah sak pedagong-pedagong nu ngaku Islam pasti enggak mau. Tapi nah ninggalkeun salat kadang babari bisa. Padahal ninggalkeun salat kan leuwih haram tibatan babi gitu kan. Contohnya gitu. Nah itu teh ibadah karena kewajiban terkadang gitu. Terus ada ibadah tadi karena apa yang ketiga teh? Kebiasaan. Nah itu mungkin seperti suasana di pondok itu karena kebiasaan. Nah ibadah numpang luhur tadi karena kecintaan. Nah iya mah kalau Kholik dan juga yang lainnya mau belajar mungkin salah satu yang betul-betul
mengagungkan cinta itu adanya dari seorang waliyatullah, seorang wali perempuan, Siti Robiah Adawiyah, yang dalam doanya lamun caur abuya uci dama Alhamdulillah Allahu yarhamani moal aya nu wani maca doana ge urang mah gitu dulutan Siti Robiah Adawiyah ya kurang lebih kan artinya teh, ya Allah, seandainya saya beribadah ini karena menginginkan surgamu, maka jauhkan surga itu dariku sejauh-jauhnya, berikan saja pada hamba-Mu yang lain. Dan seandainya saya beribadah ini karena takut siksa api neraka-Mu, maka jadikan aku adalah orang pertama yang masuk ke dalam api neraka-Mu, karena saya ibadah itu karena betul-betul mahabbah saya kepadamu. Tah eta mah jadi geus teu ningali deui sebab akibat ibadah anu geus kitu. Gitu. Lamun dina kehidupan mah berenang derajat teh, lamun dina tilu derajat teh apa? Iman, Islam, eta mah geus nepi kana ihsan teh. Gitu. Nah, holik teh dan juga yang lainnya kudu nepi ka dieu. Walaupun urang can bisa, tapi diajar. Sadar diri we. Kata bahasana diantaranya inna a'tainakal kausar fasholli li rabbika. Nah maksudnya teh cek Allah, kami yang sudah memberikan nikmat ke antum. Antum hirup-hirupkeun ku Allah, tuang direjekian ku Allah, sehat ti Allah, duit hakikatna ti Allah. Fasholli li rabbika, maka wujud antum ulang tarima membahasa abi mah ngahatur nuhunkeun. Gitu. Itu yaitu dengan cara kita fasholli li rabbika, salat benar-benar lillahi ta'ala, li rabbika, karena Tuhan bukan karena yang lain. Gitu. Ya tak kumaha tu abi saya can bisa anggar beda hate sieun kene teu naon. Da nanti berjalan dengan kebiasaan urang, berjalan dengan keilmuan urang, berjalan dengan keimanan urang. Semakin ku urang tuluy dipupuk, keimanan semakin tebal, wawasan urang semakin luas dengan antum kuliah, dengan antum belajar, dengan diskusi dan sebagainya. Yang akhirnya mungkin akan sampai ke titik itu. Kalau saya ibadah lillahi ta'ala, bukan karena ingin surga, bukan karena takut neraka, bukan ingin disebut soleh, bukan ingin nyampe derajat takwa. Berarti kita mah benar-benar murni rek nyangan ridona Allah. Nah hese disebut hese, tapi jalani tahapan itu. Dan ujung-ujung kurang nyul hayang gitu, mau mungkin, gitu, gak bakal mungkin. Matang ayeuna mah habis menyebutkan, lamun aya jelema nu salah di satu sisi, tapi bener di sisi lain, tong dibabat salah kabeh. Aya nu sok salat, tapi resep kena doraka. Percuma salatnya itu, mau nyebut percuma karena salat. Da salat mah anggap menang pahala. Wah habis ya nama ada sholatnya tukang mabok, tinu maboknya dia menang dosa, tapi dari tinu sholat mah aku menang ganjaran. Percuma sholatnya atau namun disebut percuma, lamun eureun sholatnya bakal eureun dorakana, itu bagi loba dorakana bener. Eureun tina sholatnya adalah maksiat terbesar. Gitu. Aya nu geus pake tiung, tapi centil kene, tong disalahkeun tiung, da tiungna teh salah. Dan salah mah centil. Nah kumaha eta abi nyeunteuk kumaha centilna salah, tiungna menang pahala. Lamun ku ulang disebutkan percuma ditiung oge atau ke buka tiung merenang begitu ngacok deh ya tuh gitu. Nah kayak gitu aya nu sholat tapi pedit tong disalahkeun sholat ada masalah mah pedit. Aya nu ngaji tapi kalakuan can roba atau disalahkeun ngaji gitu. Artinya apa? Ada satu kebaikan itu pupuk terus membagi nambahkan. Ada kejelekan tuluy hilangi kejelekan itu, leungitkeun sedikit-sedikit sampai benar-benar bisa hilang. Dua nana masih kena dikeureuy nya lumayan, masih kena aya penyeimbang berarti. Si ieu mah nyieun doraka beribadah nya lumayan eta ku ibadah teh masih bisa kasaimbang. Gitu. Datang Gus Baha bahasana kieu, kok Gus Baha kok Gus itu ada ulama bikin salah. Bari heuleuy tapi iya, kiai itu wajar bikin salah. Loh, kok wajar? Karena kiai tahu caranya tobat. Nu bahaya nyieun salah mah urang. Lu tak apa cara tobat? Ngerti itu maksudnya? Nya anu langsung gitu kan, wajar nu langsung anu apal jalan menangke nya balik deui gitu.
Tah anu bahaya mah nu nyageus manyasap teu apa jalan balik bingung tuh nanti. Moal pernah balik deui kan gitu. Artinya apa? Jangan berhenti belajar. Ya, jangan berhenti belajar. Gitu. Ya, jadi tadi nu ibadah siga gitu ya sama seperti kita di sini kan sering kalau mikir, ayo wiridan teh tong pada sieun mugis mutalim atuh gitu. Kan hese gitu tidak gitu. Tapi ya belajar nah. Sama semua orang gitu. Ya, maka sehingga kebiasaan di Mekah itu katanya di tiap depan rumah yang mewah-mewah itu dan di belakang mobil-mobil yang keren. Nah, antum juga bisa membuka motor tulisan walaupun pakai stiker kecil. Itu ada tulisan Masya Allah, hadza min fadli Rabbi. Itu pasti ada tulisan atasnya di Mekah. Di depan rumah gede, di pantona kadang ada tulisan itu. Kenapa? Hanya untuk mengingatkan. Ini tuh fadl Allah bukan kita. Kita ini la haula wala quwata. Teu daya teu upaya. Nu kaya dikayakeun ku Allah. Maka mahadza hadza min fadli Rabbi. Ini semuanya adalah fadl Allah, karunia Allah, kasih sayang Allah, keistimewaan dari Allah. Antum punya motor tulisan ada min fadli Rabbi. Motor ieu teh fadl teh Allah. Allah ngahaja mere motor meh babari dengan ilmu. Allah ngahaja mere motor meh teu capek kuliah, ai teu capek ting kuliah mah salat bisa berjamaah. Di imah bisa ngajar ngaji, anu ngakos beuki deukeut ka kampus jadi teu ripuh teuing, di sela-sela waktu masih bisa mungkin bersentuhan dengan Allah. Gitu. Seperti barusan aya sebelum kesini lihat di Facebook ada anak ya santri berenang itu ngapalkeun Quran di hadapan tatangkalan. Sarana ngapalkeun tutupkeun gitu. Dan captionnya bagus. Betapa indahnya orang yang sedang bersama kekasihnya, seolah-olah dunia ini hanya milik mereka berdua. Kesalahan, dua antara dirinya jeung Allah gitu. Ya hana bentar tangkalan, batur gitu nggak bagus. Itu talat deui pohon deui muka deui indah, asana hanya milik berdua tapi antara dia dengan Allah saja. Gitu. Maka sekali waktu harus bertadi kalau mencek udah saya doa coba sehari bersama Al-Quran. Abi mah kalau bisa meminta jangan sehari bersama, jangan seharian. Coba cari waktu minimal sebulan sekali deh, seminggu sekali ya kamu mau apa ya? Me time, ya saja. Itu penting nurhalik bangun sendiri, tersolat mungkin atau tersolat komun bagus kan. Di nutur saja nih, merenung sendiri. Gitu. Merenungan ya apapun pikir tentang kita, tentang diri antum kemarin, hari ini, besok gitu. Lihat orang tua kumaha ayeuna kamari jam-jam si bapak ayeuna teu damang anjing gitu. Ada Facebooknya di ngaliwat deui si teteh-teteh ke nabus gitu kan punya konten. Iya, saya baru paham kenapa ayah itu dulu suka bilang bentar nak ya, uangnya belum ada, nanti kalau ada ayah belikan. Ternyata baru sadar sekarang, kita nggak tahu kalau kita minta sesuatu itu padahal ayah kita teh punya cicilan, punya tunggakan, punya hutang ini, punya hutang itu, bahkan bekas jajan kita gimana masih kena nganyuk sangka bayar, bekas kita beli motor misalnya antum yang hari ini dibeliin motor, mungkin ada teman cicilan, udah tinggi pemikiran cicilan, bahkan rek nyervis oge lebih ka minta deui padahal motor lagi rusak na ku urang memakai ku urang ngurus tujuh kan urang teh gitu. Kabayang teh lina naon ya alhamdulillah orang tua masih mampu dan bisa gitu kan. Gitu. Eta kabayang teh di saat orang tua kita tiada rek kumaha gitu. Entah beberapa hari kemarin mah abi ngobrol jeung Pak Pian jeung Pak Abdul na mobil waktu balanya ya gitu. Aduh cerita kabari mah teu nangis Pak. Benar gitu kan. Eta Facebook nu ngalagepat teh nu kitu mungkul. Aya budak SD gerak kana bapana ngantunkeun ku akina di Dicandakuih teh gogoakan nyekelan padung bapana. Ya hayu bageura kuliah cek akina teh. Ali kok bapak hayang jeung bapak ceuri gitu. Eta abi teu kuat ada abi geus sarua boga budak mun lamun abi motor.
walaupun berharap abi panjang umur berenang hanya ningali budak-budak abi sampai dewasa, tapi kan hal yang satu mah nggak ada yang tahu gitu. Terus ayah santri anu selama di pondok tidak dikasih tahu ayahnya sakit gitu, tiba-tiba ayah setelah wafat dijemput kita gitu di becaan budak yang bapaknya terus nganturin pulang ke rumah ya, terus ayah bendera koneng banyak orang lupa atau budak tina motor gitu ya, nyampe ke rumah ya sudah wafat. Kata budak gua tanah kan teu bayang gitu ya. Tamatah iya hal seperti itu ling nu bisa kadang orang benar-benar berbalik alas 180 derajat sebenarnya gara-gara mikir saja sebenarnya mata ayam paripawasnya berpikir 1 jam itu tafakur lebih hebat daripada ibadah 20 tahun gitu. Karena apa? Maksudnya apa? Mungkin mikir beberapa menit yang bisa merubah kehidupan aku saumurna gitu. Gara-gara mikir merenung, oh itu salah jadi orang mah gitu. Ayah bapak-bapak tukang mabuk, bapak-bapak harus bawa budak, karena mabuk itu. Di bejang usaha itu bisa, di bejang usaha yang telur. Dibejanku sepuhnanya sama kalau menyegal gitu kan. Akhirnya Allah memberikan cara yang ekstrim. Namun cara ekstrim teh budak teh. SD mentelepon tuh ke SMP, giluan mabuk si bapak. Overdosis mau. Tidinya bantu-bantu gitu. Aing timimiti aina teu hayang deui wawuh jeung nu kieu patut gara-gara arak ieu budak urang lebih kan jadi paeh teh. Gitu ya, muncul bahasa kolot kudu dengar cadas heula gitu. Geus dengar cadas mah gitu, berbalik arah. Tah kita mentong nungguan dibere musibah gede gitu. Tapi carana kumaha? Berpikir teh, tafakur. Merenung. Gitu ya, merenung. Gitu. Nah, kalau itu masih dirasa sulit, baiknya cari komunitas-komunitas yang lain juga sama. Ya. Anu cari cingna dari pondok deui. Anu di kos, pulang pergi ke rumah, cari komunitas-komunitas yang dipandang jauh lebih baik daripada antum harinya. Karena komunitas itu bakal ngejagain antum. Atau komunitas itu bakal nyerahkan antum, menantu salahnya komunitas. Gitu. Sok gabung di komunitas-komunitas kebaikan. Ya. Ayeuna alhamdulillah barudak santri oge ngalaporan kamari kelas 5. Abi izin, saya mau ngadain buka bersama di panti asuhan mana di Subang. Ya, terus yang liburan kemarin tuh, ya, anak doanya sudah sama. Tapi izin mengadain santunan ke panti asuhan di Bandung, gitu. Bagus, gitu. Jadi, ya kalau rezeki hati itu kan gitu caranya. Kudu sehat, kudu kalau mau kanu sakit. Yang hidup harus mau takziah sama yang wafat. Kita nu dipandang mampu, beunghar, kaya, daek nganyang kanu sana-sana. Gerasok leuleus hate teh adi gitu-gitu. Tak abi ge banyak dipertemukeun ku Allah teh jeung babaturan-babaturan abi baheula deui anu ayeuna ku Allah ditakdirkeun teh sarusah. Asli sampai anu teu boga atus jang beas-beas aja. Tapi alhamdulillah teh ka abi mah dikawani mental. Abi kan di satu sisi atong. Padahal baheula mah di pasantren teh musuh kita teh cikasana. Hese rek patanya jeung budak eta teh. Ya, jeung babatur Nabi na eta. Ayeuna mah sampai berani minta uang ka abi, tapi abi mah alhamdulillah teh atau gitu. Ku baturan gitu. Sing atuh ji cenah urang tuluy mah minta duit 100.000 we jam meuli beas. Abi sampikeun ka astagfirullah, sabi ieu babaturan sampikeun ka ayeuna teh boga beas-beas aja. Kan menurut kita mah asa teu mungkin ya. Zaman ayeuna teh lah lain teu beas-beas aja. Tapi ku Allah dihadirkeun teh abi aya. Ada yang seperti itu. Kata ya. Ya gitulah. Semuanya adalah tarbiyah, semuanya adalah pendidikan, semuanya pelajaran, semuanya peringatan. Gitu. Ya, kata ujian teh lain berat teh lain pahit we, nu amis teh eta leuwih berat. Da penyakit gitu bahaya teh pan nu amis, penyakit gula itu bahaya. Ya, gitu. Ya, bahaya teh.
ujian ke sana. Ya, kurang lebih gitu dongeng eta. Jadi ibadah anu sampai kecintaan itu ya anu geus tidak ibadah tanpa syarat gitu. Ya anu loba syarat. Sekolah tuh sok tujang kuliah, sok naik kuliah siapa merikeun lah makron. Gitu kan. Aya mungkinnya keun main kali geus kaliwat tinggal bener teh motorna urus nu bener lain mah. Gitu. Ya, urang kan loba syarat hirup teh nyata. Eta rek senang teh hese. Ya, cek Gus Bahat teh nah loba ting syarat tuh. Makan enak tuh gimana? Makan enak tuh kalau kita ada di puncak gunung. Atuh udah ke puncak gunung lah itu capek itu. Kita melihat pemandangan indah, lila rek dahar ngeunah teh gunung teh. Ka puncak gunung mah melumpang 3 jam coba. Gunung yang anu pemandangan puguh ngeunah gitu kan. Padahal tuang nanti kan syukur, ya biasa tuang masih tadi gitu kan nasi kurang. Gitu kan. Tapi syaratnya teh lila teh gitu kan. Tapi tanpa syarat mah geuningan tadi ge tuang di dieu pemandangan nah nikmat dan tanpa syarat ya. Sok lamun banyak syarat mah hese rek menengkeun kesenangan. Tetap orang tua baheula mah nah hirup teh bararunga, bahagia, sarehat, jarang bahkan terkesan panjang umur karena hidupnya tidak banyak syarat. Gitu. Ya, sok kamari we keur pandemi kan loba syarat pisan, eta loba gegebegan eta hirup teh. Gitu kan. Harus cuci tangan, harus naon, tinggali kalau pulang baheula di karbon. Ngaberak, awadahan teh doma, datang waktu tua, coba-coba kucing teh. Kita tidur nanti rumah teh nyeresal apa dina jero bubuna teh. Tuang we. Kerupuk murah kana luhur teh doma, keprukan belawakeun deui. Tapi cecarakeun. Eueuh nu aneh-aneh. Nah, da loba kasieun teh eta usah loba syarat teh kudu anu loba gegebegan tah panyakit teh di. Gitu. Los. Gitu. Tah ibadah ge sama. Ya, ibadah ge sama. Lamun urang loba syarat, urang mun kalau mun doana dikabul sebagainya itu. Urusan doa pada ibadah terus los we doa. Gitu. Berjuang los. Teu hese abdi mun hese eta teh. Nah kurang teh jalani we heula keun da kayaknya bakal nepi. Bakal nepi. Kayak antum dari sini tong ka jauh-jauh rek balik we nu balik ka Ciater. Kan di lamunan mah da anggar we hese. Ayeuna wayah kieu nya tiris, nya poek gitu kan. Tapi dijalani mah geuningan nepi we tah. Sama ibadah ge bakal nepi mal nanti kita ibadah nu dasarna kecintaan bakal jalani we heula aya. Tah jul jami teh aya dapat kitu bau dongeng naon akhir zaman kabeh hayang jadi pasukan Imam Mahdi ai subuh itu atuh kumaha ya pasukan Imam Mahdi subuh kaberangan coba kan gitu jadi aing awang-awang jauh teuing gitu kan padahal mah hayang jadi pasukan Imam Mahdi teu kudu hayang-hayangan da eta mah Allah nu nakdirkeun nu penting mah salat 5 waktu benerkeun gitu kan aya waktu baca Quran gitu kan itu pokoknya mah kan we da kayak ngeureuyeuh naik kayak nepi kan kayak nepi itu hayang jadi naon gitu keun dan jadi naon ge anggar aya tangga nu kudu dilalui gitu cuma tangga 1 cing sukses di dinya nah bengke sukses di tangga kedua sukses